Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa ketika peristiwa hijrah itu merubah banyak tatanan dalam agama Islam. Betul? Lalu hikmah dari peristiwa hijrah itu apa, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Para ahli sejarah banyak sekali ngupas tentang masalah peristiwa hijrah ini. Banyak hikmahnya, banyak kejadiannya, banyak peristiwanya yang unik-unik. Tapi saya simpulkan ada 3 dulu yang sederhana. Nanti kapan-kapan kita akan tambahkan tentang hikmah yang lain. Yang pertama adalah hikmah kepemimpinan. Contoh baginda Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya mendapatkan siksaan, mendapatkan penganiayaan, mendapatkan perilaku yang tidak enak saat tinggal di Makkah Al-Mukarramah, kemudian turun hijrah, izin hijrah di bulan Muharram, bukan Nabi dulu yang pergi ke Madinah, melainkan para sahabat dan orang-orang yang lemah diberangkatkan terlebih dahulu, diamankan, diselamatkan untuk pergi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini contoh pemimpin teladan bahwa yang perlu dipikirkan oleh seorang pemimpin adalah bagaimana keadaan rakyatnya, bagaimana keadaan masyarakatnya. Bukan hanya masalah keselamatan jasmaninya, tapi lapar dan haus masyarakatnya juga sampai dipikirkan. Rasulullah lakukan itu. Izin hijrah pada bulan Muharram, tapi Rasul baru hijrah sekitar 2 bulan kemudian di bulan Rabiul Awal, untuk memastikan semua sahabatnya kaum muslimin selamat dulu, aman dulu di Madinah, karena udah ada yang menyambut. Barulah di akhir yang mencekam Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah adalah orang yang terakhir yang merasakan penderitaan dan mencekamnya teror dari kaum kafir Quraisy. Hikmah yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi pemimpin, dahulukan kesejahteraan dan kenyamanan rakyat dan masyarakatnya dulu. Biarkan mereka merasakan manisnya, baru pemimpin belakangan. Ini contoh dari peristiwa hijrah. Yang kedua adalah subhanallah, Rasulullah itu di Mekah itu mendapatkan kekerasan, mendapatkan cemoohan, mendapatkan hinaan yang berat. Jangan disebut deh kalau seandainya lemparan tai onta atau kotoran onta, batu, sampai diriwayatkan di Taif baginda Nabi Muhammad SAW keluar darah. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang paling berat musibahnya, paling berat mendapat ancamannya, paling berat mendapatkan siksaan dari kafir Quraisy. Wajar, karena inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Bala, musibah yang paling berat adalah para nabi, baru kemudian seterusnya. Setelah itu barulah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, mendapatkan keamanan, kenyamanan, relatif stabil. Tapi dari ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika kita mendapatkan musibah, entah itu kekurangan uang, entah itu ada masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan tugas kuliah, dan lain-lain sebagainya yang bukan merupakan hasil dari perbuatan kita, merupakan ujian maksudnya, berarti itu salah satu tanda bahwa kita adalah seorang hamba yang dekat dengan Allah. Kok bisa bilang kayak gitu? Kan tadi udah dibilang, manusia yang paling berat musibahnya, balaknya, ujiannya adalah para nabi. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang paling banyak musibahnya kemudian dia sabar, dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang seperti ini, jual apa saja sulit lakunya.
kita mau kemana saja dibatasi. Ada beberapa orang yang kondisi seperti ini menimbulkan masalah tersendiri, bahkan padahal bukan dari hasil perbuatannya. Dia sabar, dia dalam keadaan terhimpit, maka saksikanlah bahwa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu tanda Allah ngasih kabar ke kita, kamu itu dekat, ada posisi tertentu di samping saya, adalah dari besar dan kecilnya ujian yang menimpa kita. Nabi besar, pedih, tapi beliau kedudukannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan mulia. Yang ketiga adalah hikmahnya. Kita itu penting menjadi pelayan. Jangan takut berkorban demi orang-orang yang soleh, demi orang-orang yang baik. Salah satu kisah ketika peristiwa di Mekah sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah ini di rumah dikepung oleh kaum Quraisy. Masing-masing kafir Quraisy, kalau bahasa kita mah bawa golok, bawa celurit, bawa tombak dan seterusnya. Tujuannya cuma satu, mau membunuh baginda Nabi. Mau membunuh. Tapi bayangkan ketika peristiwa mencekam itu, Rasulullah sama Abu Bakar ingin hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, karena yang diincar oleh kafir Quraisy adalah seseorang yang tidur di tempat tidur itu, yang disangkanya adalah Rasulullah. Rasul minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu untuk menggantikan posisi tidurnya, menggantikan posisi tidur yang dalam keadaan ancaman. Subhanallah, kalau kita diminta suruh menggantikan posisi jabatan, senang banget. Kalau kita disuruh menempati fasilitas hotel, kan senang banget. Ini kita diminta untuk menggantikan posisi orang yang menjadi tujuan para pembunuh untuk melemparkan tombaknya, pedangnya. Tidak ada keraguan di dalam hati Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau siap dan tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Ketika kaum kafir Quraisy masuk dan dibukalah selimutnya, ternyata itu bukan Rasulullah, Sayyidina Ali. Selamat. Ketika itu para ahli sejarah meriwayatkan, Imam Ali ditanya, "Wahai Ali, bagaimana keadaan dan perasaan kamu ketika tidur di posisi yang saat itu menjadi tujuan para pembunuh kaum kafir Quraisy?" Apa kata Sayyidina Ali? "Tidak pernah aku merasakan tidur yang paling nikmat melebihi tidurnya saat menggantikan posisi Rasulullah SAW. Khidmat, melayani." Jadi kalau seandainya kita melayani, insya Allah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita dari seorang murid ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, khidmah kepada guru, khidmah kepada para ulama. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmah kepada masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Insya Allah kita akan mendapatkan seperti yang kata Imam Ali tadi, tidak pernah aku merasakan nikmatnya tidur melebihi dari tidurnya saat aku menggantikan Rasulullah SAW. Demikian 3 hikmah tadi, Pit. Nanti insya Allah kita akan ada ulasan lagi tentang hikmah-hikmah yang lain. Demikian Kal, cukupkan sampai di sini. Cukup, sore, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan Kal. Kenapa, Ustaz? Jadi kawan saya datang ke sini silaturahim, ngasih hadiah ini. Ini katanya hajar aswad with, jadi semacam kayak minyak wangi. Saya juga belum buka karena baru dikasih. Kayak ini misalnya apa sih? Nah, minyak wangi seperti ini. Wallahualam maksudnya mungkin, nah seperti ini juga. Ini luar biasa wanginya yang saya hirup itu mengingatkan ketika kita di Masjid Nabawi. Kayaknya memang
hampir mirip parfumnya atau bagaimana. Yang jelas ketika menghirup baunya itu seperti kita di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Allah. Allah. Semoga kita ziarah ke Masjid Nabawi. Amin. Dan ini yang memberikan hadiah ini Ustadz Saifullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keberkahan rizki, kemuliaan keturunan dan keluarganya hadiah ini insya Allah. Tapi kalau kawan-kawan mau ya kayaknya harus beli karena ini mah hadiah buat saya doang. Demikian. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain waktu. Ya, jazakumullah khairan katsira.